Saya Valental Kaelif dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas PSDKU Kampus Indonesia 5 dengan tugas yaitu mempresentasikan materi dari mata kuliah Literasi Digital dengan kode 063. Di sini saya akan memaparkan dari presentasi saya yaitu berjudul tentang fenomena doom scrolling. Nah, kira-kira apa sih itu doom scrolling? Nah, pernahkah kalian untuk membuka HP hanya untuk bersenang-senang? Tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu dan kalian terus scroll tanpa henti. Nah, itulah disebut sebagai doom scrolling. Nah, doom scrolling ini adalah perilaku mengonsumsi konten yang berbau negatif, menakutkan, dan juga memperhatikan secara terus-menerus melalui media sosial ataupun yang beredar di internet. Meskipun kita menyadari bahwa hal itu membuat kita merasa lebih cemas dan juga tertekan. Yang membuat ini berbahaya bukan hanya soal waktu yang terbuang, tetapi juga karena kita tetap melakukannya meskipun tahu itu merugikan diri kita sendiri. Dan masalahnya ini bukan masalah kecil. Data menunjukkan 76% pengguna media sosial scrolling yang ada di Indonesia lebih dari 2 jam sehari, dengan average screen time mereka yaitu sudah mencapai 3 jam per hari ataupun bahkan lebih. Dan yang paling mengkhawatirkan, 60% pengguna media sosial mengaku merasa lebih cemas setelah mengonsumsi berita-berita di media sosial. Lalu kita pada slide selanjutnya, itu kenapa ini bisa terjadi, doom scrolling ini bisa terjadi. Nah, ini terdapat pada 2 faktor utama yang telah saya paparkan di materi, yaitu faktor pertama adalah psikologis, yaitu faktor yang datang dari diri kita sendiri. Yang pertama ada negative bias, yaitu otak manusia secara alami lebih tertarik dan waspada terhadap hal-hal yang negatif dibanding hal yang positif. Ini bukan suatu kelemahan, ini suatu warisan yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Karena mereka selalu waspada terhadap hal-hal yang berbahaya. Akibatnya apa? Akibatnya berita buruk lebih mudah menarik perhatian kita dibandingkan berita-berita yang enak-enak aja. Selanjutnya, yang kedua adalah dopamin load. Nah, di setiap kali kita scroll dan menemukan konten baru, otak kita melakukan suatu zat, yaitu zat dopamin yang memicu rasa penasaran kita. Terus scroll, dan bukan hanya menikmatinya, tapi karena ingin memuaskannya, rasa ingin tahu yang tidak pernah habis. Yang ketiga, yaitu FOMO ataupun fear of missing out, yaitu rasa takut ketinggalan informasi yang penting, bahkan informasi yang sebenarnya kita tidak nyaman sekalipun. Yang penting kita tidak ketinggalan dari trends tersebut. Ini mungkin agak relate dengan kita anak-anak muda. Selanjutnya adalah faktor kedua, yaitu algoritma, yaitu faktor yang datang dari luar diri kita, seperti platform media sosial yang tidak dirancang untuk kesehatan mental kita. Mereka dirancang untuk memaksimalkan seberapa lama kita bertahan di platform tersebut. Caranya gimana? Caranya adalah mendorong konten-konten yang provokatif dan negatif karena terbukti lebih banyak interaksi. Ditambah lagi tercipta filter bubble, di mana algoritma hanya menampilkan konten-konten yang sesuai dengan kebiasaan kita. Semakin sempit kecemasan kita, semakin terkonfirmasi pula terus-menerus. Selanjutnya kita akan masuk kepada dampak nyatanya. Di sini saya telah pilih menjadi 4 faktor utama dari dampak ini sendiri. Yaitu yang pertama ada kesehatan mental, yaitu membuat kecemasan dan depresi meningkat secara perlahan, tidur terganggu, dan juga muncul perasaan bahwa dunia ini penuh dengan ancaman dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua ada literasi informasi. Ini membuat kita terbiasa menelan informasi tanpa menyaring terlebih dahulu. Kita menjadi sulit membedakan fakta dari hoaks dan mudah terprovokasi. Yang ketiga ada polarisasi masyarakat. Nah, di setiap orang hidup di lingkungannya informasinya tersendiri, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain, dan bisa saja muncul perpecahan yang gampang sekali terjadi. Yang terakhir ada produktivitas, yaitu otak terbiasa dengan stimulus yang cepat, menjadi sulit fokus, dan terus waktu produk kita yang habis tanpa kita sendiri sadari. Selanjutnya kita masuk kepada solusi dan juga preventifnya. Di sini solusi bukan hanya berhenti untuk kita memakai media sosial. Yang kita butuhkan hanyalah sikap yang lebih sadar dan juga kritis. Memilih konten yang dikonsumsi, aktif untuk unfollow akun-akun yang hanya menyebarkan ketakutan, dan ganti dengan konten yang memberi wawasan dan juga solusi. Yang kedua, verifikasi sebelum menyebar. Sebelum percaya ataupun meneruskan informasi, cek dulu kebenarannya lewat website-website yang sudah ada kredibel ataupun website yang telah percaya oleh masyarakat. Selanjutnya kita buat screen time yang jelas. Tetapkan batas waktu dalam bermedia sosial di setiap hari dan biasakan ada waktu untuk bebas untuk gadget. Misalnya sebelum tidur, kita tidak memegang HP. Selanjutnya selalu kritis dalam bermedia sosial. Sebelum bereaksi terhadap konten apapun, tanya dulu dalam diri sendiri, apakah ini benar-benar betul dan penting untuk kita konsumsi. Nah, kebiasaan kecil ini adalah inti dari literasi digital yang sesungguhnya. Dan ini membuat kesimpulan bahwa ada 3 hal yang perlu kita ingat, yaitu literasi digital adalah pertahanan utama kita di era informasi tanpa henti seperti sekarang ini. Algoritma itu tidak perlu netral, ia dirancang untuk menahan perhatian kita, bukan menjaga kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah kesadaran diri dari keputusan kecil setiap hari untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Kita tidak bisa mengontrol algoritma, tapi kita bisa sepenuhnya mengontrol kesadaran kita. Semoga apa yang setelah saya bahas hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tapi juga sebagai pengingat untuk kita semua agar lebih sadar dan lebih bijak dalam bermedia sosial setiap harinya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.